kita kasih gambaran tentang definisinya. Dan Allah menyebutkan wasilah ini, ya, tawasul wasilah ini dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 35. Surah nomor 5 ayat 35 yang berbunyi, ya alladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna wasilah dalam ini adalah peribadatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah atau al-qurba. Demikian pula diriwayatkan oleh Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Kathir, As-Surdi, Ibnu Zaid dan Qatadah berkata, makna ayat taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdihi. Berdekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amal yang diridhoinya. Ulama membagi tawasul ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama tawasul syar'i atau masyru' yang disyariatkan, ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 180, "Wa lillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama mulia, maka berdoalah dengannya. Jadi kita bilang ya Ghafur, Ighfirli, ya Tawwab, Tub 'alayya, ya Razzaq, Urzuq, itu semua kita gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu banyak sekali pendapat di sini ulama-ulama yang menyebutkan, ya. Abu Hanifah dibukir dan ulama-ulama lain berbicara tentang masalah tawasul dengan asma wa sifat, dan mereka sepakat mengatakan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu satu kesatuan. Kemudian yang kedua, tawasul dengan amal soleh sendiri, amal soleh kita sendiri, ya. Seperti orang mengatakan dalam doa surah Al-Imran surah nomor 316, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami sudah beriman. Nah, ini kan amal soleh kita beriman. Lalu dikatakan apa? Maka ampunilah segala dosa kami dan pelihara kami dari siksa api neraka. Karena kami beriman, ya Allah, kami bertawasul kepadamu dengan iman kami agar kami selamat dari api neraka. Dan juga kisah yang masyhur tentang masalah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kalau mereka masing-masing sebutkan amal-amalnya sampai akhirnya Allah pecahkan batu dan bisa keluar dari gua. Nah, seperti itulah, ya. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan doa orang-orang soleh tapi syaratnya masih hidup. Nah, ini riwayat Abbas tadi. Makanya jelas sekali bagaimana Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dulu kami bertawasul kepadamu dengan Nabi-Mu. Sekarang Nabi sudah meninggal, kami bertawasul dengan paman Nabi, maka terimalah doanya. Lalu Abbas pun bukan hanya sekedar paman Nabi, ya, karena beliau juga adalah orang yang saleh, maka Allah pun ijabah. Makanya doanya Abbas tadi apa? Ya Allah, sesungguhnya tidak tertahan rahmat ataupun hujan kecuali karena dosa, kan gitu, dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Maka ini tangan-tangan kami angkat karena kami penuh dengan dosa, namun kami mengangkat kepala kami yang menundukkan dengan taubat kepadamu. Maka orang-orang ini telah mendatangkan aku karena menunjukkanku di sisi Nabi-Mu, turunkanlah hujan buat kami. Maka turunlah hujan, ya. Jadi jelas hanya kepada orang hidup. Belum pernah ada riwayat dikatakan setelah Hamzah meninggal, orang-orang datang ke kuburan di syuhada Uhud lalu bilang, wahai Hamzah, tolonglah kami. Tidak ada pun riwayat. Pernah juga kami sampaikan, setelah Nabi SAW meninggal 30 tahun, kemudian baru Aisyah meninggal dunia, kurang lebih. Ini ranjangnya Aisyah, itu kuburannya Nabi. Belum pernah ada satu riwayat pun, teman-teman, Aisyah buka rumah Nabi, rumah beliau, dan bilang, ini kuburannya Nabi, ambil pasirnya, minta sama Nabi, taruh air. Belum pernah. Atau kalau baca riwayat semuanya sama, mereka datang, ucapin salam, mereka jalan. Begitu kaum sahabat lakukan. Jadi jangan aneh-aneh. Kalau Nabi saja tidak dilakukan, maka pergi kita. Jadi Nabi, kita pun bertawasul pada beliau pada saat beliau hidup. Makanya untuk hidup, sahabat datang, tolong wahai Rasulullah. Setelah Nabi meninggal, gak ada sahabat datang kuburan Nabi, ya Rasulullah, tolong bantu Nabi. Gak ada juga sahabat pergi ke kuburannya ahli Badar, kuburannya ahli Uhud, gak pernah. Mereka datang ucapin salam, ya, tapi bertawasul minta dengan jahnya mereka, dengan dulu mereka tidak pernah. Maka harus hati-hati, betul sekali, ya. Jadi kita betul-betul memurnikan ini. Semua sudah dijelaskan oleh para ulama, dinukil tentang Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, Imam Malik dan imam-imam yang lainnya. Jadi harus dijaga baik-baik. Kemudian teman-teman sekalian, juga ada yang tawasul-tawasul tidak boleh
Dan kalau kita simpulkan adalah tawasul yang tidak dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat seperti minta kepada orang mati, benda-benda mati, ya semuanya tidak pernah ada. Apalagi kalau sampai bertawasul dengan benda mati. Jadi orang-orang Quraisy di Mekah, teman-teman sekalian, dikatakan mereka musyrik. Kita harus tahu ya, Abu Lahab, Abu Jahal beriman sama Allah. Saya ulangi lagi, Abu Jahal sama Abu Lahab beriman sama Allah. Ya, mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Mereka haji loh, mereka tawaf, gitu kan?